Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang bermuliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan berkah, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah kita telah memasuki sifat yang ke-17 di antara sifat-sifat yang wajib kita ketahui, yaitu sifat 20 yang wajib secara akli. Adapun sifat Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Lalu untuk mengenal Allah, kita diwajibkan mengetahui tentang sifat 20. Pada kesempatan kali ini kita memasuki yang ke-17. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim bidarain. Hayyun artinya yang hidup, maka mustahil mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Ujar Sidin, sifat yang ke-17 yang wajib kita ketahui serta kita yakini dan wajib hukumnya apabila seseorang itu umur 15 tahun atau balik berakal, maka wajib hukumnya mengetahui tentang ilmu sifat 20. Yang ke-17-nya hayyun, artinya yang hidup. Allah Ta'ala hidup dengan zatnya. Hidupnya Allah Ta'ala tidak memerlukan dengan sesuatu apapun. Hidupnya Allah Ta'ala kekal, yaitu tidak berpermulaan atau kadim, dan tidak berpengakhiran atau baqa. Allah Ta'ala itu hidupnya kekal. Berbeda dengan manusia, kita hidup dengan roh. Maka setiap sesuatu yang hidup dengan roh, dia pasti akan menemui yang namanya kematian. Siapapun dia, berapapun kesaktiannya, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, dia pasti akan menemui kematian. Walaupun derajatnya sampai kepada taraf nabi atau rasul, tetap dia akan merasakan kematian karena hidupnya dengan roh. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidak adalah Nabi Muhammad itu kecuali Rasulullah yang telah diutus mendahuluinya beberapa rasul yang lain. Ayat itu sambungannya apa? Imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apabila menimpa kematian atau terbunuh di dalam peperangan, seorang nabi atau rasul, menimpa diri mereka itu kematian. In qalabtum ala aqabikum, apakah engkau berpaling, artinya murtad daripada mereka. Sini menceritakan tentang rasul dan setelahnya disebutkan tentang kematian. Jadi walaupun seorang rasul tetap merasakan apa yang disebut dengan kematian. Berbeda dengan Allah, itu tidak pernah akan mati, hidupnya terus menerus kekal.
Adapun hidup kita itu bergantung kepada sesuatu selain kita. Kita hidup bergantung kepada makanan, kita hidup bergantung kepada minuman, kita hidup perlu bernapas karena hidup kita dengan roh. Jadi setiap makhluk yang hidup dengan roh, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang kekal kehidupannya. Karena Allah yang memberi kita kehidupan, maka Allah tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita ini. Allah Ta'ala beri kita akal. Kenapa Allah Ta'ala memberi kita akal? Supaya kita ini hidup kada sama lawan binatang, kada sama hidup kita dengan ayam, kada sama hidup kita dengan kucing. Coba kita lihat kehidupan sapi. Sapi itu habis terbit matahari, dia dibawa ke padang rumput, pikirannya makan aja, makan. Sampai waktu zuhur, ada bejuhur kan, makan aja nanti pikirannya. Sampai asar, ada asar, karena sapi. Kemudian sampai maghrib, dia bulik ke rumah, ke kandangnya, istirahat di kandang semalaman. Subuh, pagi ia pulang, makan pulang pikiran, sampai kemarian istirahat. Itu bang yang berlaku pada hewan itu, makan istirahat, makan istirahat. Jadi supaya manusia itu kada sama lawan sapi, diberi Allah Ta'ala akal, sehingga manusia itu pikirannya bukan hanya sekedar makanan di dalam otaknya, pikirannya bukan hanya sekedar duit saja di dalam hidupnya, supaya jangan sama lawan sapi. Subuh besokannya turun ke kantor, ke pasar, berusaha. Sampai waktu zuhur, manusia bajuhur, imbah bajuhur, begawe pulang. Sampai waktu asar, beasar pulang, itu manusia. Kalau sapi lain lagi, inya kada zuhur, asar, maghrib, isya, kada digawinya itu sapi, karena inya kada mempunyai akal. Kalau kita manusia diberi Allah Ta'ala akal, salah satunya tadi supaya jangan sama lawan binatang. Lalu Allah Ta'ala memberi kita akal karena di dalam hidup kita ini sangat penting. Supaya selamat dunia akhirat, kita perlu akal. Yang akal itu kita gunakan untuk menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, maupun yang sunnah maupun yang mubah. Jadi akalnya tadi digunakannya kepada kehidupan di dunia. Karena Allah Ta'ala mengetahui seseorang itu kada akan selamat di dunia dan di akhirat kalau kada berilmu. Lalu Allah Ta'ala wajibkan menuntut ilmu. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba, sangat penting bagi kita untuk sembahyang, maka Allah Ta'ala wajibkan sembahyang fardu 5 waktu. Bagi orang yang sampai nisab, Allah Ta'ala wajibkan bayar zakat. Bagi orang yang mampu melaksanakan haji, wajib berhaji. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Lalu kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan hukum-hukum yang wajib? Menuntut ilmu wajib hukumnya, sembahyang 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, diwajibkan oleh Allah Ta'ala.
Bahaji bagi yang mampu wajib. Karena Allah tahu bahwasanya kita ini sangat lemah himmah kita, keinginan kita terhadap agama Allah, sangat lemah terhadap akhirat yang kada kita lihat. Lalu dipaksa oleh Allah Ta'ala, diwajibkan menuntut ilmu, diwajibkan sembahyang, puasa, haji, bayar zakat, dan ibadah-ibadah lain. Karena Allah tahu himmah keinginan kita itu lemah. Kita ini lemah apabila berhadapan dengan keinginan akhirat atau agama. Tetapi kuat himmah kita apabila berhadapan dengan dunia. Kita mungkin kalau melihat TV mulai besukan sampai tang hari kerasaan tahan. Cuman kalau kita menuntut ilmu, bila guru parakman 2 jam sudah sebokokos gurit sudah tuh. Karena himmah kita lemah, lalu Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita, lalu diwajibkan, dipaksa. Seandainya kada wajib, bisa parai. Lalu Allah Ta'ala tahu himmah kita terhadap ibadah lemah. Kita diwajibkan Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu, paling lawas umpamanya 10 menit. Lantaran Allah tahu kita lemah keinginan kita, lalu diwajibkan, dipaksa. Sedangkan keinginan dunia kita kuat, kita main setengah 2 jam, nang bupaloh liir kira-kira hendak lagi rami. Nah, ini Allah Ta'ala tahu himmah kita itu lemah, lalu diperintahkan oleh Allah dengan yang penting-penting itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah syarat kalau kita hendak beribadah. Karena kada sah ibadah kita tanpa ilmu. Wabil khusus menuntut ilmu tauhid. Karena seluruh ibadah, apapun itu ibadah, baik ibadah batin, ibadah hati, ibadah zahir, sembahyang, puasa, naik haji, maka keseluruhannya itu kada sah hukumnya bila kita tidak mengetahui, tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ibadah itu niatnya bukan karena Allah, maka kada ada nilaiannya di sisi Allah. Berapapun banyak sembahyangnya, berapapun banyak ia bersedekah, tetap kada ada nilaiannya di sisi Allah. Makanya setiap amal ibadah zahir, niatnya pasti di hujungnya itu diakhiri lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah hati itu sangat penting bagi kita. Jadi seluruh ibadah apapun juga, wudu, mandi wajib, sembahyang, zakat, seluruhnya itu perlu ilmu batin atau ilmu hati yang dimaksud dengan tauhid. Oleh karena itu sangat penting, Allah Ta'ala menyuruh banget kita menuntut ilmu. Sampai-sampai banyak benar fadilah tentang menuntut ilmu. Di dalam hadis, innallaha takaffala li-talibil ilm birizqih. Allah Ta'ala menjamin orang yang menuntut ilmu akan rezekinya. Jadi selama-lama orang itu bujur-bujur menuntut ilmu, dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Kada betah kelaparan. Salinya bujur-bujur niat lillahi Ta'ala menuntut ilmu, karena Allah itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Allah Ta'ala mewajibkan kita sembahyang, puasa, dan lain sebagainya. Itu ibadah zahir. Sebelum kita masuk kepada ibadah zahir itu, kita perlu tahu, perlu belajar ilmu ibadah batin atau ibadah hati.
supaya ibadah jahir kita itu kada sia-sia. Kemudian maka patut bagi mukmin, ujar musannif, ujar pengarang, mu'takid, bahwa senantiasa banyak tawakal pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwalnya, jua adanya. Jadi amalan orang yang sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu maha hidup, Allah Ta'ala itu yang menghidupkan kita, dia bertawakal kepada Allah Ta'ala pada setiap kehidupannya sesuai dalil wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya bertawakallah kamu, ujar Allah Ta'ala, kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kewajiban kita setelah kita mengetahui dan meyakini Allah Ta'ala itu maha hidup, amalan kita batin sehari-hari kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menghidupkan kita, dan kita disuruh oleh Allah Ta'ala bertawakal kepada Allah. Hendaklah, ujar Allah Ta'ala, bertawakal kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Karena apabila seseorang itu bertawakal kepada selain Allah, dia pasti akan gelisah. Pasti kebahagiaan itu sulit didapat. Umpamanya orang yang bertawakal kepada kekuasaan atau jabatan. Pasti seseorang yang bertawakal kepada jabatan atau kekuasaan itu, dia akan selalu gelisah. Karena jabatannya itu suatu saat pasti akan diambil orang. Jabatannya itu, kekuasaannya itu suatu saat pasti akan dipertanggungjawabkannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertawakal atau bersandar diri kepada selain Allah, umpamanya ia bersandar diri kepada harta, dia akan selalu dilanda kegelisahan. Karena harta itu suatu saat pasti akan hilang pada dirinya. Kalau harta itu kada meninggalkannya, maka ia yang meninggalkan harta. Setiap sesuatu yang bersandar kepada selain Allah, kebahagiaan itu akan sulit, bahkan tidak bisa dicapainya. Dia akan tidak merasa tenang. Jadi orang yang bertauhid, meyakini Allah Ta'ala itu maha hidup, segala sesuatu diserahkannya kepada Allah. Apa itu arti tawakal? Tawakal itu dari kalimah wakkala, yuwakkilu, artinya berserah diri, menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah. Yang dimaksud tawakal itu, dia berusaha secara maksimal dan memasrahkan hatinya kepada Allah. Jadi bertawakal itu berusaha juga, tapi hati dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi salah apabila seseorang itu bertawakal, bertawakal aja lah, berserah diri kepada Allah, ada usah baca carian gitu, ada usah memasak, ada usah. Akhirnya seminggu betingkawang berkisah tuh jalan. Yang dimaksud tawakal itu berusaha secara maksimal dan hatinya diserahkannya, dipasrahkannya kepada Allah Ta'ala. Inya bahuma sudah tuntung bahuma hasilnya terserah Allah Ta'ala. Anak banyak, anak sedikit, kan jadi masalah baginya karena hasilnya itu sudah diserahkannya lawan Allah Ta'ala. Sedikit hasilnya, kada sedihnya, banyak hasilnya, bersyukurnya. Jadi setiap makhluk yang kada bersandar lawan Allah Ta'ala, dia akan mudah ditimpa kegelisahan. Ada, kita lihat umpamanya ada orang sugih stres, orang miskin banyak lagi yang stres. Ada yang kada sing stresan, harta kada, berumah kada,
ada stres, sugih kada, soalnya orang gila. Ada stres ya, no banget pada stres gila. Ada memikirkan makan di sampah, ada jadi masalah ya. Ada biasa stresan, gila beneran. Bertawakal kepada Allah itu bukan untuk melupakan ikhtiar. Syariat tetap jalan, ibadah tetap jalan, tapi masalah hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang, kadang memikirkan masuk surga kan, yang penting kita laksanakan kewajiban kita. Kita berusaha, yang penting kita sudah melaksanakan syariat, berusaha, masalah banyak hasilnya atau kada, itu Allah yang menentukan. Maka orang yang bertawakal ini kada mau mengeluh, sedikit banyak tetap tenang, banyak bersyukur, sedikit bersabar. Ini orang yang bertawakal. Karena barang siapa yang mengeluh, itu samanya ada ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, man asbaha wa huwa yashqau dhiqal ma'ash faka'annama yashuku rabbahu. Seseorang yang mengeluh pada waktu pagi atas kehidupannya, sama inya kada ridha mengeluh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawakal itu kada mau mengeluh, karena inya yakin yang mengatur, yang memberi kehidupan hidupnya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertawakal itu macam-macam tingkatan dan macam-macam keadaan. Orang yang seorangan itu disuruh lebih kuat tawakalnya. Orang yang kada berisi keluarga, seorangan, jomblo, janda, umpamanya duda, nah itu disuruh lebih banyak tawakal. Adapun orang yang berkeluarga itu disuruh berserah diri, tetapi lebih dibanyaki lagi ikhtiarnya, berusahanya. Jadi bila orang berkeluarga itu disuruh banyaki ikhtiarnya. Kalau orang seorangan itu disuruh banyaki tawakalnya, banyak beribadah aja. Kalau ini sudah ada tanggungan anak bini, banyaki ikhtiar, tapi hati tetap tawakal kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertawakal beda antara orang seorangan lawan berisi keluarga. Kalau inya berisi keluarga, di situ ada anak bini di dalam kehidupannya yang ditanggungnya, maka inya disuruh berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki terkadang melalui istri kita, ada melalui anak kita. Semuanya disuruh bertawakal. Manakala umpamanya seseorang itu nang mencari rezeki nang laki, maka manakala laki tulak mencari rezeki, nang bini disuruh berdoa, mendoakan laki. Banyak disajadah bila habis tontong gawian atau di dalam hati, mudahan dapat rezeki nang berkah. Itu memudahkan laki untuk mendapatkan atau menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, daripada dudukan umpamanya kadang tepandian yang tersalah kita. Nah itu membebani laki itu dia berusaha. Jadi apabila berkeluarga itu harus berdua yang bertawakal. Jangan hanya laki aja atau jangan hanya bini aja. Umpamanya Allah Ta'ala beri rezeki melalui nang bini, nah nang laki itu harus berlapang dada. Karena binian itu bila inya membantu lakinya berusaha, umpamanya bisa pekerjaan rumah itu ada nang taliung atau nang kada tagawi, itu si laki harus berlapang dada juga untuk meridai nang bini. Karena bini tadi membantu mencari rezeki untuk kehidupan rumah tangga. Jadi mengaran tawakal itu harus dua laki bini bertawakalnya, saling membantu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita sesuatu, tetapi itu belum tentu rezeki kita. Apa yang kita miliki, kita banyak berisi harta, berisi
rumah berisi apapun juga, itu belum tentu rezeki kita, tetapi itu milik kita. Nang rezeki kita itu ya nang kita makan, nang kita genai, nang kita nikmati, itu rezeki kita. Adapun nang tanah banyak, duit banyak di bank, itu milik kita, tapi belum tentu rezeki kita. Jadi bila kita berkhidmat, berusaha, mengumpulkan, itu milik kita, tapi belum tentu rezeki kita. Allah sudah mengkadarkan rezeki kita. Terkadang ada yang melalui laki rezeki bini itu, sehingga kalau laki kada berilmu, asa ampun seorang tuh bini itu asa makan ampun seorang. Atau sebaliknya bini becari, laki terkadang kada becari. Si bini kadang kada berilmu, itunya merasa laki itu makan ampuninya. Padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah kadarnya. Oh, rumah tangga ini sekian diberi kadar. Lihatih hakaran keuduan bila banyak nang membuka kada tapian beres. Tapi bila sebuting aja nang dibuka beres. Karena kadarnya sudah ditentukan. Bila banyak nang becari banyunya tuh tak kurang beres. Karena jatahnya tadi tak bagi. Ada juga nang sahikungannya becari beres benar. Karena kerannya yang lain ditutup, karena rezeki melalui satu keran tadi. Jadi kalau kita berumah tangga, itu tuh rezeki tadi bisa datang dari bini atau bisa datang dari laki. Makanya apa yang kita usahakan itu, yang dimakan anak bini kita itu adalah hukum sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu termasuk amal hati, ibadah hati. Zikir di dalam hati itu ibadah hati. Ibadah yang kada kelihatan tetapi sangat penting dan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah apapun juga, ibadah jahir 1000 rakaat kita beribadah, hati kita kada karena Allah, kada ada nilainya. Oleh karena itu ibadah-ibadah tentang ibadah hati, tawakal, syukur, sabar, itu bagian hati. Wajib juga kita menuntut ilmu itu. Tawakal itu terbagi 3 golongan. Ada tawakal ashabul yamin. Tawakal ashabul yamin ini orang yang berusaha berkhidmat tetapi hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal ashabul yamin, tawakal orang yang baik sudah. Ini seperti orang umpamanya ada kena kasus lalu minta tolong lawan pengacara. Tetapi inya percaya pengacaranya tuh pintar, percaya tuh pengacaranya tuh kawa mengatasi masalah inya. Inya berusaha tapi hatinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal ashabul yamin. Ada juga yang kedua tawakal muqarrabin. Ini tawakalnya para wali Allah. Itu seperti anak-anak terhadap kuitannya. Ini tawakalnya para wali. Kakanakan nang halus-halus tuh. Inya itu hidupnya selalu bahagia. Walaupun menaikkan kelas, kacang bayaran, pacang nukar seragam, sepatu, turunan, inya tetap aja tuh gembira aja, bahagia aja, ada memikirkan itu. Karena inya tahu kuitannya pasti memikirkan, karena dijamin kita di dunia ini di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardh illa wa 'ala Allahi rizquha. Jadi seluruh makhluk Allah Ta'ala itu sudah dijamin rezekinya. Mereka para wali Allah itu segala sesuatunya kadang menjadikan pikiran bagi mereka. Karena sama seperti kekanakan, kuitannya sudah nang memikirkan. Besukan inya rame bakawanan. Tang hari ini kada mikirakannya bebares kada jadi pikirannya. Lihat ya kekanakan kada ada nang stresnya. Jadi sudah dewasa, sudah namanya tidak mau stres. Kekanakan dunianya bahagia. Karena seluruh kehidupannya merasa sudah diperhatikan, dijamin sudah oleh kuitannya.
Tetapi ada usaha, ya bertagih, menangis, bila hendak sepida, hendak napa umpamanya, menangis, yang dia memikirkan, ya, minta lawan kuitannya. Itu juga para wali itu, orang-orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala itu, dunia itu kadang membekas di hatinya karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserahkannya sudah. Makanya para wali itu terkadang karena musibah, ya alhamdulillah juga ada wali terbakar kabun sidin, pada akan orang guru kabun pian tuh habis sangit, alhamdulillah di sidin. Mungkin kalau aku tak pikir kabun itu bisa melupakan Allah. Kalau kita nang tawakal nang biasa ini sadih masih tuh, tapi serahkan lawan Allah Ta'ala. Nah, ini tawakal ashabul yamin. Tapi kalau para awliya Allah tuh kada ada yang membuat mereka sedih urusan dunia, rame terus ketika kanakan tuh kada ada yang sedihnya, kada ada mikirkan yang akan datang, karena sudah dijamin ia merasa oleh kuitannya. Golongan yang ketiga ada tawakal siddiqin. Tawakal siddiqin ini tawakalnya para nabi dan rasul. Mereka itu di hadapan Allah sama seperti mayit di hadapan orang yang memandai mayit. Seberataan diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya dianggapnya itu usaha dari Allah Ta'ala. Inya kau sembahyang, inya kau bercari, segala sesuatu tuh inya kada merasa lagi bahwa inya seberataan itu diatur oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang yang siddiqin, apapun yang diberlakukan oleh Allah Ta'ala gembira, karena inya merasa kada ada daya dan upaya bagi dirinya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ngaran ini ampun Allah, sara Allah. Jadi nang diperintahkan oleh Allah tuh digawinya, karena itu syariat nang diperintahkan oleh Allah. Nang apa nang Allah Ta'ala wajibkan, segala sesuatunya ditunaikannya semuanya. Karena ia merasa kada kau lagi berpikir, kada kau memilih kecuali pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi tawakal itu wajib hukumnya bagi kita mukmin. Makanya menuntut ilmu batin atau ilmu tauhid itu wajib supaya kita bujur-bujur bertawakal, supaya kita kenal lawan Allah. Karena kita kada kau menyerahkan perkara kita kepada seseorang kecuali kita kenal dulu seseorang itu. Kita tahu seseorang itu sayang lawan kita, hanya kita akan menyerahkan sesuatu, apalagi menyerahkan hidup kita. Yang pertama kita tahu orang yang kita serahi urusan atau kita serahi perkara kita itu harus orangnya sayang lawan kita. Yang kedua orangnya harus mampu melaksanakan apa-apa yang kita serahi sesuatu perkara tadi. Yang ketiga mampu membimbing kita kepada jalan yang benar untuk melaksanakan sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 macam syarat tawakal. 1, kita tahu sidin itu sayang lawan kita. 2, mampu melaksanakan apa yang kita serahi tugas. 3, sidin itu memang mampu membimbing kita akan perkara atau urusan kita. Yang keseluruhan itu kada ada yang mampunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita orang mukmin, kalau kita bujur-bujur beriman, maka Allah perintahkan fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi bertawakallah kamu jikalau kamu bujur-bujur beriman. Jadi sifat tawakal itu amal hati, dan amal hati bagi orang yang beriman. Jadi kosong hidup kita kalau hanya saja mata beriman tapi kada bertawakal. Jadi setiap hari kita serahkan apapun yang terjadi aturan Allah sudah. Kita hanya disuruh bersyariat, kita hanya disuruh beramal atau berusaha. Masalah hasilnya itu serahkan kepada Allah. Ganal ke usaha kita, haus ke usaha kita, semuanya hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sudah berkeluarga itu bertawakalnya tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Di dalam hadis itu
ana sulusu syarikaini malam yakhun ahaduhuma al-akhar. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku ujar Allah Ta'ala orang yang ketiga. Maksudnya Allah Ta'ala akan memberi berkah, Allah Ta'ala akan memberi kemudahan, Allah Ta'ala akan memberi segala sesuatu yang kita perlukan apabila kita bertawakal kepada Allah dalam keadaan syarika ini bersamaan, berusaha itu bersamaan. Yang dimaksud ulama menyebutkan apa, dua laki bini itu saling membantu, saling mendoakan. Allah yang ketiga kada iblis. Karena itu bila orang berpacaran kan berdua, yang ketiga iblis. Tapi kalau orang yang sudah kawin, inya saling membantu. Umpamanya laki berusaha bini mendoakan, menjauhi maksiat-maksiat mulut dan lain sebagainya. Udah dengan aku menjaga berjauh diri dari yang haram, lakiku mudah berusaha. Ini Allah menjamin dimudahkan urusannya, Allah tambah hartanya, Allah beri berkah kehidupannya. Jadi apabila dua laki bini itu bertawakal kepada Allah, berusaha baik seikung atau berdua, ini Allah yang membantu yang ketiganya tadi. Selama-lama salah satunya kada berkhianat. Bila salah satunya berkhianat, Allah berjauh daripada rumah tangga itu. Berkhianat itu dalam rumah tangga bisa melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, atau bahasa kita menggawin yang haram. Jadi selama-lama kita dua laki bini berusaha, baik ganal usaha kita atau halus, itu Allah yang ketiga memberi rahmat, memberi berkah, yang memberi anak berkah. Selama-lama si bini dan si laki tadi saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu Allah yang ketiga. Bila ini hendak ini umpamanya, insya Allah dimudahkan Allah Ta'ala, walaupun usahanya halus, dimudahkan untuk tercapai. Nang laki berusaha nyaman, nang bini berusaha nyaman, karena Allah yang ketiga ini yang memberi rahmat kepada rumah tangga itu tadi. Jadi bila orang berumah tangga saling mendukung, saling mengingatkan di dalam kebaikan, nang laki umpamanya kada ingat sembahyang, nang bini mengingatkan, nang bini ada ingat sembahyang, nang laki mengingatkan untuk sembahyang. Nah ini nang ketiganya tuh Allah Ta'ala ada di dalam rumah tangga itu tadi. Anaknya akan berkah, walaupun lagi ada semuanya nakal dan lain sebagainya, karena ganalnya berkah kehidupannya, karena ini berserah diri berdua lawan Allah Ta'ala. Karena rumah tangga yang saling mendukung di dalam mengharap ridha Allah, itu Allah Ta'ala di dalamnya memberi rahmat, memberi kemudahan, memberikan harta, memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh rumah tangga itu. Jadi itulah yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang kasal, kita berdoa kada kabul-kabul, apa yang kita inginkan kada berhasil. Kalau sedih kita karena kita kada bertawakal. Satu. Yang kedua, ujar ulama, la tatlub rabbaka fi ta'akhuri matlubik. Jangan engkau menuntut Allah Ta'ala dengan apa-apa permintaan engkau. Kita hendak sesuatu, hendak lakas kabul, hendak rumah, ya umpamanya kada kabul-kabul, hendak mobil, hendak dan sebagainya. Lalu kita mengeluh, padahal ujar ulama, walaqad talabun nafsik bi ta'akhuri adabik. Apabila keinginan ikam kada kabul, nang dihendaki ini kada tulus terus, hendaklah periksa diri ikam. Ujar ulama, periksalah adab dirimu, karena engkau melambatkan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Kita kadang hendak lakas kabul, cuman orang ajen kita boleh lambat sembahyang, tapi kita menuntut Allah Ta'ala, ya Allah kenapa kada kabul nih, ulun hendak ini tuh kudu berusaha, kada tulus juga. Nah jangan maniwas Allah Ta'ala. Jar ulama, hati dulu diri kita, karena keadaan kita itulah yang membuat melambatkan. Walaka talabu nafsik
bit'akhuri adabik, karena engkau, ujar ulama, meninggalkan adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lakas mengabulkan atau baik adab lawan Tuhan, maka lakas juga kebiasaan apa-apa yang kita ingini itu tercapai. Tetapi kembali lagi, semua segala sesuatu ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi segala sesuatu yang kita pinta itu kada kabul di dunia, anak mobil, anak nang istana dan lain sebagainya, kada kabul di dunia, di akhirat bisa dikabulkan. Atau dirubah oleh Allah Ta'ala. Kita hendak minta mobil, Allah Ta'ala beri sehat, ya Allah Ta'ala ini memberi mobil, tapi kada sehat, anggap-anggap baiknya aku beri sehat ha. Padahal ini ditakdirakan garing. Kalau mau minta mobil menangis umpamanya, kada kabul juga. Padahal Allah Ta'ala mengabulkan lalu diganti dengan sesuatu yang lebih dia perlukan. Atau Allah Ta'ala tunda di akhirat saja, bisa juga supaya lebih surprise-nya bahasa kita ini. Jadi orang yang beriman itu, orang yang bertauhid itu, apapun yang terjadi baginya, seluruhnya itu diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupannya itu bahagia. Inya bakal hendak ini lalu kada tercapai, kada mengeluhnya, kada sedih, lantaran itu sudah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih baik bagi Allah Ta'ala. Kadang kita minta sugih, oh tetap aja miskin umpamanya. Allah Ta'ala tahu mau beri sugih ini habis di dunia aja, di akhirat ada atau lupanya bila sugih. Nah, lalu Allah Ta'ala beri miskin dan lain sebagainya. Itu sebaratan itu yang terbaik sudah Allah Ta'ala mengatur. Adapun kewajiban kita hanya melaksanakan ikhtiar, berusaha syariat beribadah, kemudian berusaha, itu kewajiban kita. Adapun hasilnya terserah Allah. Karena itu seberataan ini ampun Allah. Ujar ulama hakikat, segala hidup kita nih ampun Allah, bahkan wujud kita ini pun ampun Allah. Kada ada lagi kita berisi apa-apa. Makanya apabila kita beribadah, waktu sembahyang umpamanya, pada waktu takbir kita bersyukur diberi kawa takbir, diberi hidayah taufik sehingga hendak sembahyang. Jutaan, ribuan jutaan yang kada sembahyang, kita dipilih Allah Ta'ala diberi taufik hidayah kawa sembahyang, kawa bergerak. Sebenarnya pun Allah kawa sujud, sehingga waktu sembahyang itu nang terlihat hanya kebaikan Allah Ta'ala, kada ada yang lain lagi. Lalu kada ada rasa aku, kada ada rasa hebat, kada ada. Karena sebenarnya itu berian Allah, diberi terus kita setiap hari. Dan kita dudukan di sini, itu berian Allah semuanya. Kulon kau bupandir, pian kau mendengar, sebenarnya itu pemberian. Setiap detik diberi oleh Allah Ta'ala, berikan banget. Allah Ta'ala itu sayang lawan kita. Nah, kalau kita sadar setiap detik ini kita bertafakur, sayang banget Tuhan lawan kita. Berhina, masih kau jalannya Allah melupakan kita, angak-angak kalau kau berhina, mata kau berkiji, pekantot nyaring, ada banyak orang yang operasi larang bayar hanya kada kau pekantot. Itu diatur oleh Allah Ta'ala setiap detik tadi. Ini ibadah seberitaan. Bila kita ingat baiknya Tuhan, ya bahagia tuh seberitaan, bahagia hidup kita. Nah, lalu apabila kita sebenarnya merasa itu dari Allah, hilang takabur. Karena kada akan masuk surga, ya Allah Ta'ala nang seseorang itu ada sedikit daripada sifat takabur di dalam hatinya. Kan sedikit saja merasa harap, diberi umpamanya tabung emas pada orang, sombong. Diberi harta terbanyak pada orang, indah lain ubah. Umpamanya diberi ilmu, talawas mengaji pada orang, indah asa taharap. Nah, bila itu menimpa pada kita, nang asa sedikit di dalam itu, ya tuh kada kau masuk surga kita, apalagi nang banyak. Nah, tauhid inilah nang menuntun kita bahagia hidup kita. Lalu kada ada rasa aku, rasa takabur,
Makanya nang para ulama-ulama bahari itu mereka tuh merasa ada di titik nol semuanya. Lalu menyampaikan ilmu ini asal alim ada yang disampaikan kada hanya menyampaikan apa yang disampaikan Nabi itu aja. Kita ini kada ada isi ilmu, hanya menyampaikan. Ada boleh orang yang menyampaikan ilmu itu hatinya asa ta'alim. Bila rasa ta'alim bisa timbul persaingan, asa tersaingi dan lain sebagainya. Itu yang timbul apabila kita kadang mengembalikan kepada tauhid tadi. Nah, kiranya di situ ulun minta ridha bila ada kata-kata yang kada berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.